Semoga semuanya sehat, ceria, dan semangat belajar. Hari ini, Ibu akan menceritakan sebuah cerita rakyat yang sangat terkenal dari Sumatera Utara, yaitu legenda Danau Toba. Cerita ini bukan hanya menarik untuk didengarkan, tetapi juga mengajarkan kita tentang pentingnya menepati janji, menghormati orang tua, dan menjaga ucapan. Nah, sekarang duduk yang rapi, dengarkan baik-baik ya. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang pemuda yang rajin dan baik hati. Ia tinggal sendirian di sebuah desa yang terletak di dekat sungai. Setiap hari, ia bekerja di sawah dan ladang. Walaupun hidupnya sederhana, ia tidak pernah mengeluh. Ia selalu bekerja keras dan bersyukur kepada Tuhan atas rezeki yang diterimanya. Selain bertani, pemuda itu juga gemar memancing ikan. Hampir setiap sore ia pergi ke sungai membawa kail dan keranjang untuk menangkap ikan. Suatu hari, setelah menunggu cukup lama, tiba-tiba kailnya bergerak sangat kuat. Dengan penuh semangat, ia menarik kailnya. Betapa terkejutnya ia ketika melihat seekor ikan yang sangat besar dengan sisik berwarna emas yang berkilau indah. "Alhamdulillah, hari ini aku mendapatkan ikan yang sangat besar," katanya dengan gembira. Ia pun membawa ikan itu pulang. Namun, ketika ia mengambil air untuk membersihkan ikan tersebut, sesuatu yang ajaib terjadi. Ikan itu berubah menjadi seorang perempuan yang sangat cantik. Pemuda itu sangat terkejut hingga hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Perempuan itu berkata, "Jangan takut, aku adalah seorang putri yang mendapatkan kutukan sehingga berubah menjadi ikan. Karena engkau telah menyelamatkanku, aku bisa kembali menjadi manusia." Kemudian perempuan itu berkata lagi, "Jika engkau bersedia menikah denganku, aku akan menjadi istrimu. Tetapi ada satu syarat yang harus engkau tepati. Jangan pernah menceritakan kepada siapapun bahwa aku berasal dari seekor ikan." Pemuda itu menyetujui syarat tersebut. Ia berjanji akan menjaga rahasia itu seumur hidup. Akhirnya mereka menikah dan hidup bahagia. Mereka saling menyayangi dan hidup rukun. Beberapa tahun kemudian, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Samosir. Samosir tumbuh menjadi anak yang hebat, sehat dan cerdas. Namun, ia memiliki satu kebiasaan yang kurang baik. Ia sering malas membantu pekerjaan orang tuanya. Ia lebih suka bermain bersama teman-temannya daripada membantu ibu di rumah. Walaupun begitu, kedua orang tuanya tetap sabar membimbing dan menasehatinya agar menjadi anak yang rajin dan bertanggung jawab. Pada suatu hari, ayah Samosir bekerja di sawah sejak pagi. Menjelang siang, ibunya memasak nasi dan lauk yang lezat untuk dibawakan kepada ayahnya. "Samosir," kata ibunya, "tolong antarkan makanan ini kepada ayahmu. Ingat, jangan dibuka dan jangan dimakan di jalan." Samosir mengangguk lalu berkata berangkat menuju sawah. Di tengah perjalanan, aroma makanan itu membuat perutnya lapar. Awalnya ia mencoba menahan diri, namun karena tidak kuat, ia membuka bekal tersebut dan memakan sedikit. Setelah mencicipinya, ia merasa makanan itu sangat enak. Akhirnya, tanpa sadar, ia menghabiskan hampir semua makanan hingga hanya tersisa sedikit. Sesampainya di sawah, ia memberikan bekal itu kepada ayahnya. Ketika ayahnya membuka bekal tersebut, ia sangat terkejut melihat isinya hampir habis. Karena sedang lapar dan lelah bekerja, ia menjadi marah. Tanpa berpikir panjang, ia berteriak, "Dasar anak ikan!" Baru saja kata-kata itu keluar, ayah Samosir langsung terdiam. Ia teringat akan janji yang pernah diucapkannya kepada istrinya. Ia telah melanggar janji itu. Samosir menangis dan berlari pulang. Ia menceritakan semua yang terjadi kepada ibunya. Mendengar cerita itu, sang ibu sangat sedih. Ia berkata dengan suara pelan, "Janji yang selama ini kita jaga akhirnya telah dilanggar." Tak lama kemudian, langit menjadi gelap, angin bertiup sangat kencang, petir menyambar dan hujan turun sangat deras.
Air keluar dari segala penjuru hingga menenggelamkan sawah, rumah, dan seluruh desa. Sang ibu segera meminta Samosir berlari menuju bukit agar selamat. Samosir pun berlari sekuat tenaga hingga berhasil mencapai tempat yang tinggi. Air terus naik hingga akhirnya membentuk sebuah danau yang sangat luas. Danau itu kemudian dikenal dengan nama Danau Toba. Sedangkan bukit tempat Samosir berdiri berubah menjadi sebuah pulau yang kini disebut Pulau Samosir. Anak-anak, dari cerita ini kita belajar bahwa janji adalah sesuatu yang harus dijaga. Kita juga harus berhati-hati saat berbicara, terutama ketika sedang marah, karena ucapan yang keluar tidak dapat ditarik kembali. Selain itu, kita harus menjadi anak yang rajin membantu orang tua, jujur, bertanggung jawab, dan selalu menghormati keluarga. Nah, demikian cerita tentang legenda Danau Toba yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Semoga cerita ini memberikan pelajaran yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.